Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Hari ini seperti di judul mau bahas tentang ngomongin soal ibu bekerja dengan ibu rumah tangga ya. Soalnya ada yang curhat ya seseorang ke Instagram. Oh ya, kalau teman-teman mau curhat langsung DM aja ya, betul ya bang? Ngantuk dia. Direct message aja ke Instagramnya Zain Permana, teman-teman nanti akan saya bacain. Nih, saya bacain dulu DM-nya. Beliau bilang kayak gini, Assalamualaikum Mas Zain, katanya ya. Mungkin bisa share tema terkait ibu bekerja versus ibu rumah tangga dengan kacamata psikologi, katanya. Karena memang masih menjadi hal yang dipertentangkan antara keduanya, padahal masing-masing punya kebutuhan sendiri. Oke, saya akan bahas itu, tapi saya bukan bahas mana yang lebih baik, mana yang enggak ya. Dua-duanya sama-sama baik ya. Karena ada contohnya, ibu bekerja zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah pun ada yang merupakan wanita bekerja. Dan juga ada juga di antara istri-istri Rasulullah yang ibu rumah tangga. Jadi tidak ada yang lebih baik di antara yang satu. Tapi saya pengen cerita pengalaman saya kemudian mengkonseling ibu rumah tangga yang punya masalah gitu ya. Dan juga ibu yang bekerja dengan permasalahannya. Jadi saya mau share apa yang kemudian jadi persamaan, permasalahan apa yang kira-kira sama di keduanya, dan kira-kira apa permasalahan yang kemudian berbeda di keduanya ya. Jadi saya tidak akan ngebahas tentang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, enggak. Saya hanya akan membahas bahwa apa yang terjadi, mekanisme psikologis dan dinamika psikologis apa yang terjadi di antara keduanya. Supaya kita, kalau kemudian kita bertemu, berinteraksi, atau bahkan kita, teman-teman yang nyimak adalah ibu rumah tangga atau juga ibu yang bekerja, bisa tahu, ini kayaknya relate nih sama saya. Ya, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yaitu kesamaan ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Jadi hasil konseling yang saya lakukan kepada keduanya, kepada banyak ibu-ibu yang kemudian konseling, ada perasaan yang muncul dan sama. Jadi ada mekanisme psikologis yang hampir sama dialami oleh semua emak-emak. Yaitu apa? Yaitu feeling guilty atau rasa bersalah. Rasa bersalah karena kemudian merasa jangan-jangan yang saya lakukan terhadap anak, yang saya lakukan layanan terhadap suami, itu tidak optimal atau bahkan salah. Atau bahkan nanti malah menghancurkan masa depan mereka gitu ya. Nah ini yang kemudian paling sering muncul dan menjadi pola umum baik, dan itu terjadi baik pada ibu rumah tangga maupun ibu yang bekerja. Jadi ibu yang berumah tangga dan ibu bekerja sama-sama punya rasa guilty feeling yang besar ya. Nah menariknya gini, rasa bersalah yang besar ini kemudian nanti akan berujung pada yang namanya self blaming. Sering nyalahin diri sendiri, sama-sama punya pola nggak pede. Jadi mungkin teman-teman yang ibu rumah tangga akan bilang, ya lebih mending yang kerja dong Kang. Kita sebagai ibu rumah tangga ya jelas-jelas udah nggak pede, rendah diri. Mereka kan enak bisa bekerja. Justru nggak juga. Ibu-ibu yang bekerja, wanita karir ini juga ketika ada rasa guilty feeling, perasaan bersalah ke anak dan suami, justru mereka akan nggak perform di tempat kerjanya dan akan merasa rendah diri gitu ya. Kalau teman-teman baca artikelnya menarik ya dari Susan Fiske ya. Fiske dia bilang ada stereotip konten model. Perempuan-perempuan yang kemudian bekerja dan berkarir itu lama-lama mereka akan tidak percaya diri karena aku hanya seorang perempuan, jangan terlalu tinggi karirnya. Nanti diomongin macam-macam dan lain-lain, tapi sebenarnya mekanisme dasarnya adalah karena rasa bersalah. Rasa bersalah karena takut dianggap mengabaikan suami dan anak gitu. Nah itu padahal enggak ya. Nah rasa bersalah ini kemudian baik di ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga sama-sama kemudian membuat mereka sering menyalahkan diri sendiri. Jadi efeknya selain membuat rendah diri, sulit untuk bisa bekerja dengan optimal, mudah baperan jadinya, itu sama-sama aja ya ibu rumah tangga sama ibu yang bekerja. Mudah baperan, lama-lama kemudian membuat mereka mudah rentan untuk bisa kena depresi ya. Ngerasa tidak berdaya, kehilangan minat sama hal-hal yang dulunya pernah disukai. Jadi sebelum menjadi ibu, mau itu ibu bekerja atau ibu rumah tangga, ada banyak hal-hal yang disukai,
tapi sejak menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, kehilangan lagi minat, ya. Bukan karena nggak sempat, tapi kalaupun sempat waktunya, kalaupun bisa diluangin waktunya, tapi kehilangan minat. Nah, itu pola-pola yang sama ya, guilty feeling, rendah diri, dan rentan untuk kena depresi juga baperan ya. Dan selanjutnya adalah self-blaming ya. Senang nyalahin diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi pada lingkungan keluarga, itu nyalahinnya ke dirinya. Padahal itu di luar kendali dirinya. Jadi contoh anaknya nggak mampu melakukan apa, jangan-jangan ini gara-gara saya gitu ya, nggak benar. Suami tidak mampu melakukan apa, jangan-jangan gara-gara saya. Suami melakukan apa yang kemudian negatif, jangan-jangan ini karena saya. Jadi apa-apa tuh self-blaming. Padahal bisa jadi kejadian itu di luar kontrol dia, dan mestinya itu dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi mestinya anaknya udah bisa apa, tapi anaknya belum, ya mestinya kan anaknya yang dilatih gitu ya. Itu kan dalam kendali si anak. Tapi karena dia ngerasa bersalah tadi, membuat dia menyalahkan dirinya. Nah, kira-kira 4 itu yang kemudian mekanisme psikologis yang sering muncul dengan pola yang sama pada baik itu ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja. Nah, mari kita bahas sekarang perbedaannya apa aja. Apa yang dirasakan dari ibu bekerja atau ibu rumah tangga, tapi kayaknya disimpan buat video yang akan datang. Ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk?